Oke, sudah berdua ya? Saya tinggal. Oke. Assalamualaikum, Bu Yun. Waalaikumsalam, Bu. Bu Yuni, halo. Halo. Suaranya kecil, Bu Yun. Halo. Apa saya? Ya, Bu Yuni jawab lagi. Dengaran nggak? Kedengaran nggak, Bu? Bu Nadiro, kedengaran nggak? Halo, Assalamualaikum, Bu Nadiro. Aduh, belum kedengeran, Bu Yun. Sebentar. Ya. Lagi, Bu Yun. Halo. Iya, alhamdulillah. Masuk. Cukup. Masuk, ya. Aduh, bismillah. Gimana, Bu Nadiro? Iya, saya baru ini apa? Dari kemarin sih kepikiran sih. Baru baca. Saya sudah masuk, Bu. Cuman dari sininya keluar atau gimana nih? Bingung. Saya sudah masuk ke ruangan. Oh, live ya berarti ya? Oh iya, yang sebelumnya ya. Oke, Mak. Ya, gimana, Bu Nadiro? Maaf tadi ke sebelah dulu keluar. Oh iya. Ini sih obrolan pembuka dulu ya, belum direkam kan? Kayaknya udah, Bu. Udah rekaman tuh di atasnya. Udah. Udah. Udah ya? Iya. Langsung jalan. Oh ya udah. Ini apa sih? Saya tuh baru lihat itunya tuh yang skenario-nya. Saya Nah, malah mungkin belum. langsung ini aja tabu buka link aja. Nanti saya Link apa? coba link pakai Canva lagi atau pakai PPT? Terserah sih. Atau gimana? mau pakai Word aja dulu dah? Ya udah, boleh, nanti tinggal tempel-tempelin aja. Boleh. Siapa nih yang buka? Boleh, sebentar. Mangga. Ya udah saya ya yang buka ya. Boleh, mangga. Sebentar. Ya. Kelihatan nggak tuh ya? Ya, kelihatan, Bu. Ini teksnya tuh, oh ya saya pindahin dulu. Saya copy paste dulu ya. Ini pakai doc toh, Bu? Apa Word biasa? Iya, Word biasa. Oh, ya. Mau itu yang online? Nggak usah, ini aja dulu, nanti gampang Iya, online. oke. Kalau mau share aja. Ya, siap. Boleh, mangga. Sebentar, saya copy kasusnya. Jadi berantakan ya. Oke, nah ini mungkin sekedar ini dulu apa dibaca dulu ya kasusnya ya. Boleh, saya baca dulu, sama-sama baca ya, barangkali. Oke. Nah. Maaf ini rata kiri rata kanan. Saya kopas aja sih. Oh, gitu. Sambil dibaca tah? Iya, sambil dibaca aja dulu, Bu. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Nah, ceritanya mau ngajar IPAS ya. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, sumber daya
belajar yang ia siapkan di antaranya yang pertama yaitu sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Nah, mungkin ini langsung dikaji aja ya, Bu Yun. Ini Boleh nggak? ya ini kan berarti diferensiasi konten ya. Diferensiasinya ngelihat dari gambarnya atau gimana, Bu? Ini tuh apa diferensi nggak tahu nih. Saya juga soalnya kan baru ya. Ini sama-sama saling aja. Diferensiasi konten kan memvariasikan ini tuh apa penyajian bahan ajar gitu. Nah, ini kan Pak Dermawan ini dia menyiapkan berbagai sumber daya belajar. Jadi ada yang pertama ada poster diagram untuk menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Jadi mungkin ini lebih ke apa gambar gitu ya, visual. Iya, visual anaknya. Kemudian yang kedua berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, ini larinya ke itu apa yang gaya belajar tah? Gaya belajar tah, sebab kan itu baca ya. Bukan apa tingkat ini tah apa kesiapan gitu ya? Kan soalnya tingkat kesulitan. Kalau dengan membaca gitu, siap gitu anak maksudnya gimana? Maksudnya mungkin ada yang udah pinter, ada yang udah pinter bacaan yang kompleks gitu tuh. Iya. Pemahaman si anaknya gitu. Iya. Lebih cenderung dengan membaca istilahnya gitu ya. Iya. Lihat ya, visual ya. Oke. Ada yang mungkin sudah paham dengan bacaan yang rumit, tapi bicaranya sih tentang organ pencernaan. Ada yang mungkin harus pakai buku-buku yang ringan, maksudnya yang apa sih lebih mudah dimengerti. Kemudian artikel yang ia ambil dari majalah anak, kemudian komik sains milik salah satu muridnya. Nah, kemudian yang ketiga, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer. Tapi dia tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan itu bekerja. Nah, ini berarti lebih ke apa yang pendengaran tuh? Kayak visual. Iya. Kayak belajar visual gitu ya. Audio. Kalau memang memperlihatkan video ya, tapi kalau dari handphone yang kecil mungkin enggak ya. Kalau memang dia video gitu. Tapi bisa disambungkan, kalau disambungkan ke alat mungkin bisa, tapi kalau misalnya hanya videonya aja mungkin audionya doang kayaknya. Iya. Tapi kalau video, video sama ini kali Bu, sama dilihat juga berarti audio visual ya. Ya, kalau memang videonya bisa dilihat. Tadi kan katanya nggak ada sarana apa tadi tuh di situ. Jadi komputer. Nggak ada komputer. Nah, ini mungkin untuk untuk menangani anak yang audio visual, jadi dia nggak paham gitu. Jadi ditambah pakai ini. Biar lebih menarik juga sih Bu. Iya. Kalau anak-anak kan dengan warna kan menarik gitu. Iya betul. Nah ini yang keempat, Pak Dermawan membawa kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Iya betul. Nah ini tuh lebih ngarah anak ya Bu. Ya saya belum mengerti ini ngarahnya kemana kalau kartu-kartu pertanyaan tuh. Untuk pengembangan pemikiran anak kalau saya ngelihatnya kan, kalau kartu kan nanti bisa anak nanya tentang pertanyaan bagaimana, siapa atau segala macamnya berkaitan dengan 5W1H. Gitu. Nanti anak milih nih mau pertanyaannya yang mana, apakah yang bagaimana, nanti berkaitan dengan materi tentang sistem pencernaan tadi gitu. Nanti anak ada yang anak nanti berpikirnya itu
secara kasat mata aja gitu ya. Oh, nanti kalau misalnya makanan dimakan, kemudian bagaimana prosesnya gitu. Ada juga anak yang mungkin lebih mendalam lagi. Jadi menggali kemampuan anak gitu, Bu. Apakah menggali kemampuan anak untuk mengembangkan pemikirannya ya. Barangkali nanti Oh, saat pemaparan kepada temannya, diskusi gitu. Jadi oh iya dengan cara ini jadi mereka bisa menuangkan ide-idenya lah gitu. Dari yang mereka tahu ataupun dari yang sudah membaca gitu. Seperti itu. iya, iya. Berarti larinya ke apa tuh, Bu? Apa tuh Yun. mengeksplor berarti Diferensiasi proses tah atau apa sih? Ininya tuh bicara. konten tah. Oh, masih konten ya? Diferensiasi konten kayaknya ya. Iya, Lebih ke iya. konten, iya. Ya, oke. Isi Nah, ya. iya, oke. Nah, ini lalu Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Nah, ini ada misalnya membaca buku. Oh, lalu ada mengamati poster. Tadi ya yang tadi. Ya yang saran gitu ya, sekarang yang mau dipraktekin ceritanya gitu ya, Bu ya. Iya, kemudian mewawancari petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Lalu aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami. Terpenuhi kebutuhannya gitu. Iya. Maksudnya jadi kemampuan muridnya apa ya dipenuhi gitu sehingga mereka bisa memahami materi yang ada kan gitu Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam. Ibu bisa lebih besar lagi nggak sih Bu di bagian bawahnya digedein gitu tulisannya. Siap, sebentar. Nah, ya. Itu kecil tah. Iya, malah ngecilin sebentar. Oke, cukup. Udah gedean enggak? Ya, udah cukup Bu. Oh, siap. Oke, ya cukup. Makasih. Iya. Aduh. Kenapa, ini Bu? Enggak, saya soalnya kurang persiapan. biasanya bukan agak awal tahun ajaran Bu, lumayan kegiatan di sekolahnya juga. Iya, terus agak baru gitu tuh. Jadi agak ini sampai kepikir. Oke, di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya dengan tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi. Nah, ini kan berarti itu ya yang tadi yang tingkat kesiapan ya? Tingkat kesiapan membaca materi, benar. Okay. Jadi semuanya sih udah pokoknya baca semua dulu gitu. Nah, nanti pada saat pemahaman pembelajaran ke dalamnya mungkin Pak itu tadi ada yang poster, ada yang video barangkali nah itu ya Bu ya. Iya, mungkin kalau yang awal sih mungkin membaca dulu literasinya dulu gitu ya Bu ya. Makanannya. Nah, kemudian Pak Dermawan menjelaskan pada muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan, Pak Dermawan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphone ya. Mungkin kelompok-kelompok tertentu yang kayaknya ini kesulitan memahami materinya ya. Ya, baru dikasih video itu. Ya, oke. Membantu mereka memahami konsep kunci dengan kosakata yang sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan. Setelah itu,
Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ya, kemudian melakukan penilaian berjenjang. Bu Yuni kelas berapa, Bu Yuni? Kelas 2 Bu saya, Bu. Aduh, saya kelas 6. Ini Oh. belum bersentuhan dengan IKN. Oh, belum. Oh Ya, iya, maksudnya praktek langsungnya tuh. belum ya. Baru kelas berapa, Bu? Kalau saya udah 1, 2, 4, 5. Sekarang Iya. kan. Oh, sama ya? Iya, 1, 2, 4, 5. Tahun lalu kan kelas 5 belum. Gitu. Iya, kelas 5 belum. Jadi baru nyawang gitu, nyawang Iya, orang. betul. Ya belajar dulu nanti mantep, Bu. Siap. Kalau saya sambil jalan ini, Bu. Sebentar, Win. Ya, Oke. Nah, kemudian untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur-alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Mungkin yang, wah ini kayaknya belum tingkat ininya ya, apa sih? Pemahaman. Iya, mungkin masih ini, jadi hanya disuruh untuk menjelaskan alur, gitu tuh. Yang ada diagram. Lebih simpel gitu ya, Bu ya? Iya. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dan kosakata yang lebih bervariasi. Oh, mungkin murid-murid yang itu mah suruh nulis ya, bikin narasi gitu. Narasi, walaupun berupa map, mungkin narasinya lebih banyak sehingga lebih bisa dipahami gitu. Iya, betul. Nah, kemudian untuk murid yang kemampuan tinggi, yang minta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang yang menarasikan alur pencernaan. Apa ya? Mungkin perspektif satu orang gitu loh tentang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Oh iya. Terus pemikiran ya mungkin ya, lebih ke pemikiran satu orang tentang makanan tersebut gitu. Nah ini tuh udah sampai di sini. Udah sampai Udah. Nah, ini pertanyaannya mungkin Bu ya. Iya. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan aduh jangan balap-balap Bu. Enggak. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dan ini tuh apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Tadi tuh biasa kebutuhan belajar apa konten atau apa itu satunya tuh Bu? Apa berdiferensiasi langsung? Nah, ini kayak kebutuhan belajar. Kalau kebutuhan belajar kan yang 3 aspek itu kan. Kesiapan, minat, dan profil. Profil. Semuanya. Nah, ini kan apa kebutuhan yang berusaha dipenuhi. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan. Nah, ini coba ya. Dari profil ya kalau kebutuhan muridnya kayaknya. Setelah mengetahui karakter dan segala macamnya gitu. Iya, coba Bu, coba. Saya juga nggak tahu sih. Ini kebutuhan yang pertama itu adalah apa sih tadi? Oh iya. Kebutuhan kesiapan belajar terlihat dari kegiatan. Nggak tahu ya, benar nggak? Yang pertama terlihat dari kegiatan menyiapkan beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda. Nah, ini makan dihapus ya. Kalau menurut pemahaman Bu Yuni gimana? Jadi gimana? Kalau untuk menurut kesiapan dari proses pembelajaran yang diberikan oleh Pak siapa tadi Darmawan itu yang awal kan memang suruh membaca dulu semuanya gitu loh, bukan hanya yang memiliki tingkat kemampuan mohon maaf rendah, sedang sama yang memang high gitu. Jadi benar sih kalau kata saya yang kesiapan belajar ini dengan membaca yang dilakukan oleh Pak Darmawan tadi. Iya. Nah, berarti ini benar tak? Artikel yang ia ambil. Nah, yang disampaikan ke Pak Darmawan tuh bukunya berupa artikel atau gimana sih tadi tuh? Macam-macam, Bu. Oh, gitu. Jadi Pak Darmawan itu sebelum dia ngajar, dia sudah menyiapkan buku-buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kalau pikiran saya mungkin, ini ada artikel majalah anak, ini mudah nih dipahami, mungkin kelompok yang tingkat kesulitan. Iya, membacanya masih rendah. Terus gambar anak ya, jadi lebih betul. Terus
ada apa Comic Science, mungkin level menengah gitu kan. Oh, Comic Science sama majalah mana yang lebih susah? yang lebih susah Comic Sans kayak. Oh iya, berarti Oh, kayaknya komik lalu majalah yang lebih susah Bu. majalah anak. Kalau Ini komik ada itu kan ada gambarnya Bu ya. Kalau majalah jarang, paling 1-2 gitu tuh. ini soalnya kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana gitu. Yang artikel tuh. Ya itu kan Artikel majalah majalah. anak. Berarti kalau majalah anak mungkin ada gambar-gambarnya seperti komik gitu mungkin Bu. Iya, iya, iya. Iya, iya bisa. Ya jadi menurut Bu Yuni, Kesiapan belajarnya berarti ini udah dibagi-bagi sendiri ya sama Pak Darmawan Bu. iya. Kalau ngelihat dari buku bacaan yang berbeda-beda gitu ya, ada yang dari majalah, dari komik gitu kan, sama buku bacaan yang biasa gitu, teks buku atau berarti sudah dibagi-bagi kebutuhan kesiapan belajarnya. Iya, Nanti sebentar. kebutuhan kesiapan belajar dari kegiatan. Ininya apa pertanyaannya Bu Yuni udah pahami belum? Apa perlu saya ulangi? Bentar. Coba sok kebutuhan belajar murid kan? Coba ke atas lagi Bu, aku. Sebentar. Kayak terus ya. Kenapa? Enggak. Agak baru materi ini. Nah, ini yang mana tadi? Oh, ini ya, nomor 1. Ya, dari skenario pembelajaran telah ditelaah. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oh, yang ditanyakan Kebutuhan belajar apa? Kebutuhan belajar apa yang akan dipenuhi oleh guru tersebut? Tadi yang pertama membaca sih ya semuanya. Cuma sudah dibagi tingkat sulit, sukar sama itunya gitu ya. Iya nggak sih Bu? Iya, nah ini sebentar. Ini pakainya atas. Nah, ini. Nah, ini kan yang pertama. Jadi kebutuhan apa sih yang berusaha dipenuhi Pak Dermawan? Jadi kalau menurut saya kebutuhan kesiapan belajar. Nah, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid kan ya? Iya, tadi dengan memberikan bacaan yang berbeda-beda tingkat kesulitannya gitu. Nah, ini benar enggak? Ini bahasanya bukan terlihat dari kegiatan ya berarti. Kebutuhan kesiapan belajar, lalu caranya gitu. Gimana? Kebutuhan cara yang diterapkan oleh Pak Darmawan ya? Iya dah. Atau langkah atau cara ya Bu, enak Bu ya? Cara. Tadi di atas nanyanya cara atau langkah? Cara kayaknya. Cara. Oh, bagaimana cara guru? Dengan cara gitu dah. Dengan cara titik 2 gitu. Gimana? Kebutuhan kesiapan belajar, langkah yang dilakukan Pak Dermawan gitu aja ya? Gitu. Kebutuhan kesiapan belajar. Dan langkah yang dilakukan gitu. Tadi bagaimana caranya tah? Bagaimana caranya atau bagaimana langkahnya? Bagaimana caranya? Cara berarti? Cara aja ya Bu ya? Ya udah. Cara yang dilakukan Pak Dermawan ya? Iya, titik 2. Iya, yaitu. Ya. Yaitu berarti yang A itu menyiapkan beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Nah, itu tuh yang pertama tuh terbagi menjadi 2 ke artikel sama komik atau memang tersendiri, Bu? Enggak, jadi ini maksudnya apa? Maksudnya tuh si Pak Darmawan ini dia menyiapkan beberapa buku dengan tingkat kesulitan berbeda. Jadi ada artikel dari majalah anak dan ada komik sains. Jawaban. Bagian dari yang sudah disiapkan dari Pak Darmawan ya berarti ya udah berarti A, B itu benar deh. Iya. Iya ya Bu. Nah kemudian. Berarti ada 2 macam ya Bu ya, artikel sama komik gitu ya? Iya. Kalau tadi ada majalah, oh iya artikel dari majalah anak.
Coba. Pak Dermawan. Saya bacanya pusing sebentar. Kan ini ada sebuah poster. Nah, diagram. posternya dimasukinnya kemana tuh? Nah, kemungkinan poster mah nanti pada saat udah proses pada saat udah proses belajar, kemudian baru Pak Darmawan membantu untuk menerangkan, memberikan pemahaman lagi kepada murid gitu tah. Baru tuh poster masuk, kemudian video juga masuk gitu tah. Iya. Iya. Tapi kok ini sih ya beda-beda sih Bu ya. Sebentar, kalau saya buka ini kebaca nggak Bu ya? Saya buka itu contoh skenario. Sekarang nggak tutup, Ibu ditutup ya? Oh iya ya. Ya udahlah, ini aja. Sebentar, saya malah salah. Aduh. Iya, malah keluar presentasinya Bu. Oke. Tonton skenario dulu deh. Coba ini ya, yang contoh skenarionya ya. Kalau tadi Ibu kopas lah gimana? Iya, kopas. Oh, jadinya berubah-ubah ya? Iya. Bacanya pusing. Ini tuh apa, ngadit-ngaditnya tuh apa, kayak dikejar-kejar waktu tuh jadinya tuh nggak. Nah, ini yang mana sih? Persiapkan daftar kegiatan lengkap. Pak Dermawan. Oh, ini belum nyampe. Bener ini kesiapannya tadi itu, yang pertama tuh loh Bu. Nah, ini ada yang berupa beberapa buku bacaan. Tuh, Beda berarti ya? Beda, makanya Bu ini masuk apa enggak gitu tuh. Iya beda Bu, berarti ada 3 dia memberikan sulit, sukar gitu ya, sedang sama yang mudah mungkin untuk anak-anak yang memang cepat mampu ini. Siap, berarti Ya, itu kan. Siap, berarti beda ya. Bentar. Lanjut ke ini. Ibu buka presentasinya langsung itu aja sih Bu ngambilnya. Ibu ngambilnya apa? Enter screen tah? Oh, jadi window. Jendela ya? Iya, jendela. Harusnya langsung ya. Ibu ngambilnya your enter screen. Jadi screen yang ada di Ibu tuh jadi nggak bolak-balik tuh Bu. Oh, siap. Diulangin lagi biar nanti Ibu langsung klep pindah gitu loh. Nggak usah keluar lagi dari presentasinya gitu maksudnya. Siap. Coba keluar dulu, Ibu masuk ke your enter screen. Your enter screen. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca, kebuka. Ya, kebuka. Nah, yang pertama ini berarti tadi salah ya saya. Berarti dari sini. Oh iya itu A Bu, berarti Bu. Ibu di blok aja berarti. Oh ya udah pakai itu. Ini ya. Ya boleh nggak apa, yang komiknya tinggal Bu. Berarti menjadi bagian, bukan? Iya. Menjadi bagian, bukan terbagi menjadi 2 artikel sama komik. Iya. Nah, ini apa namanya? Saya membacanya bahwa Pak Dermawan ini berarti dia apa namanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesiapan belajar gitu. Betul. Dan cara yang dilakukannya itu jadi menyiapkan beberapa betul tah? Betul, beberapa bacaan. Nah, terus yang keduanya adalah kebutuhan tadi itu apa sih? Profil belajar terlihat dari kegiatan. Nah, ini berarti bahasanya dengan cara yang dilakukan ya. Iya, cara yang dilakukan aja biar sama dengan yang di atas. Cara yang dilakukan Pak Dermawan tadi itu melakukan ini nggak sih tadi itu ya? Data komputer video itu yang apa yang bagan tah?
menyiapkan ini tah, gambar. Bagan apa kartu-kartu Pak. pertanyaan? Poster tah. Mm-mm. Poster bagian-bagian tah. Ya itu tah. Iya kayaknya sih Bu. Ya udah coba ya. Kau butuh profil belajar. Menyiapkan gitu. Oleh. Tapi Menyiapkan. ntar dulu Bu, kalau profil belajar tuh si karakter anak bukan sih Bu ya? Kalau karakter anak kan melalui asesmen diagnostik, tapi bukan Bu? Profil belajar tuh ini salah satunya ada gaya belajar gitu. Oh, Yang gaya tes. belajar. Ya sama berarti Mm-mm. melakukan asesmen diagnostik kognitif tah. Kalau yang minat, gaya belajar tuh Kayaknya kognitif atau non yang kognitif ya? kalau kognitif mungkin lebih ke kesiapan bukan, Bu? Kalau profil kan mungkin kalau gaya belajar kan lebih ke cenderung dia lebih menyukai ke yang audio itu tuh, audio Iya, visual yang gaya belajar iya itu. iya, kinestetik gitu. Nah, itu masuknya apa sih? Asesmen diagnostik yang kognitif atau? Belum nyampe saya, Bu. Kayaknya saya tuh pemahamannya baru yang kognitif itu kesiapan belajar gitu tuh. Kalau yang lainnya mungkin non gitu tuh. Karena kan cenderung ke apa ya, keminatan atau mungkin Keminatan yang dia iya, sukai, karakter iya dia gitu. gitu. Iya gitu. Bayangan Oh, saya sih. Nggak tahu Bu Yuni barangkali bisa menjelaskan lebih. belum Bu, sama aja Bu. Gimana jadi? Kebutuhan profil belajar. Profilnya sendiri tuh maksudnya kemana gitu loh? Profil belajar. eh Kemarin tuh lihat video tuh sambil coba ngolah Google kali ya. aja, Google dulu deh. Saya Oke, kalau oke. buka-buka ini lumayan. Nanti di Betul ya? halaman berapa? Halaman berapa ada di LMS? Oh iya iya. LMS halaman berapa? Eksplorasi konsep. Itu ada Mana? 20 kan, 20 halaman tuh berapa? Saya malah nggak ada LMS ya, ini keluar kemana ini ya? Tapi ntar saya masuk dulu Bu. Saya takut pas suruh masuk lagi nggak Ya, ya ada. udah sambil Bu Yuni itu saya ini ya, saya coba isi semampu ya. Boleh Semampu boleh. saya Bareng-bareng sih nggak menyiapkan. apa-apa sebentar. Aduh. Itu iya yang profil belajar Bu Yun. Ya Saya tuh, sebentar. iya oke. Menyiapkan. Sudah ketemu Bu Yun? Sudah. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil pelajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar. Tuh, berarti maksudnya gaya belajar ya? Gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Jadi apa kata pengennya kita ya, sementara ini kan dulu gitu ya Bu ya. Kalau sekarang ternyata minta apa kata yang murid inginkan, kebutuhan murid kan gitu ya. Iya. Pemahamannya sekarang tuh kan. Mm-mm. Padahal kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasi metode dan pendekatan mengajar mereka di sini. Iya, jadi gimana kesimpulan? Ya. Kesimpulannya sebentar. Larinya ke gaya belajarnya si anak, apakah Iya. visual, auditori, Heeh. atau kinestetik gitu loh Bu. Iya, Yang nah. itu. Jadi makanya tadi ada poster, kemudian ada itu salah satunya itu Bu, masuk ke dalam profil belajar Iya. ya berarti ya? Iya. Iya, iya, siap. Ya, berarti
persiapan poster, persiapan video itu nanti Mm-mm. kita masukin, kita kasih keterangan apakah itu kinestetik, apakah itu apa namanya auditory, Audio, ya. iya siap. So kita ini aja jabarin satu-satu sok. Apa lagi sih Bu? Ini kan tadi nih. Ada Kebutuhan profil belajar dan cara yang dilakukan Pak Darman yaitu menyiapkan bahan ajar berupa sebuah poster diagram yang menunjukkan post, bagian-bagian organ mm, pencernaan, kemudian sebuah poster video nanti kita singkat. poster nanti kita pas kasih tanda kurung aja. Poster tuh berarti melihat tuh apa berarti? Visual Visual gitu. untuk Oh, memenuhi apa bahasanya untuk atau ini aja tuh Bu apa atau penjelasan aja itu bagaimana? poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian dipinjam dari perpustakaan sebuah video. Oh, ini udah tulisan sebuah video singkatnya ya. Oh, video singkat kan berarti audio visual ya. Iya. Gitu aja tah. Ya. Nanti kan gampang dijelasin tuh. Audio visual sama apa lagi sih Bu? Kinestetik. Oh ya kinestetik. Ada lagi ya sih yang disiapinnya tadi tuh? Kegiatan-kegiatan bahasanya. Kinestetiknya itu tah yang pakai kartu-kartu itu tah? Iya, bisa jadi. Masuk nggak? Persiapan kartu-kartu pertanyaan ya berarti ya? Iya. Ada kan di situ ya? Ada sudah. Ya Allah, kita diskusi sampai jam berapa? Jam 10 katanya sih. Iya enggak, ininya. Kitanya. 90 menit apa ya tadi tuh? Kalau nggak salah. Oh, biasanya kan sampai setengah 10 kurang gitu. Iya 90 menit berarti benar. Tadi kan kita mulai tuh setengah 9 jam setengah 10. Ya 10 kurang 10 kali ya. Kurang. Apa yang ini dah? Apa yang kinestetiknya? Yang kartu. Jadi lebih banyak melakukan tindakan gitu ya daripada bengong gitu ya? Iya. Kinestetik biar anak-anaknya gerak, bukan gerak jelalatan ya Bu ya. Gerak untuk menjawab pertanyaan gitu loh. Iya betul. Rasa ingin tahunya digugah sama gurunya. Gitu tuh. Kemudian udah 3. Apalagi sih tadi? Kebutuhan minat. Ada nggak kebutuhan minat di sini? Kebutuhan minat. Saya tuh belum menemukan. Saya lihat dulu ya. Kebutuhan minat tuh di mana ya? Kebutuhan minat tuh kebutuhan belajar murid tuh Bu masuknya Bu? Ini kesukaannya. Jadi contohnya kayak ini nih apa? Seumpama ibaratnya penugasan produk kayak diferensiasi produk tuh seumpama tugas bahasa Indonesia gitu tuh. Membuat atau menyusun sebuah paragraf gitu. Nah, nanti kalau disesuaikan dengan minat silakan buat paragraf disesuaikan dengan hobi gitu, dengan kesukaan kamu. Boleh narasi tentang olahraga, boleh narasi tentang kesenian atau memasak yang disukai anak-anak gitu contohnya. Gitu. Kalau yang saya ingat sih. Dalam menerapkan minat yang dia inginkan untuk memahami materi tersebut gitu ya? Iya. Jadi kan tujuan belajaran mungkin membuat menyusun sebuah paragraf apa gitu. Paragraf apa sih eksposisi atau narasi gitu. Dengan benar. Nah, mungkin ininya apa instruksinya berarti penugasan produknya begitu kalau disesuaikan dengan minat. Minat murid gitu. Ya. Apa yang dilakukan itu tuh kan setelahnya itu melakukan diskusi ya Bu ya?
dari yang dibagi kelompok tadi, kemudian bapaknya itu kan mendekati tiap-tiap kelompok, kekurangannya di mana, Iya. itu yang dilakukan apa tuh ya tadi tuh? Iya ya, nggak dideskripsikan ya? Berarti dengan si guru itu mendekati per kelompok, memperhatikan gitu istilahnya ya, apakah itu sudah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik, Bu? Kalau kata Ibu, kan di sini beberapa cara yang dilakukan guru untuk menarik minat murid itu, yang pertama menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Nah, itu yang minat individu murid yang tadi saya contohin. Iya, yang senangnya ke olahraga, senangnya ke ini gitu kan. Kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Jadi seperti apa sih? Seperti merefleksikan gitu tak Bu, setelahnya diskusi, setelahnya pemaparan gitu. Untuk yang minat murid ini apa gimana ya? Nah, ini yang poin 8 ini Bu Yun kebaca nggak? Poin Ini yang 8 Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan gitu. Nah, itu mungkin yang keputusan mananya tuh diserahkan kepada itu mungkin menciptakan apa? Pembelajaran yang menarik atau iya, jadi yang disesuaikan si anak gitu. Iya. Yang dipengen sama anak gitu. Kegiatannya. Iya, nah ini berarti masuknya ke diferensiasi proses. Proses pembelajaran kan kalau tadi mah penyajian diferensiasi. Aduh. Ini konteks tak? Iya, konten. konten. Nah, ini proses berarti. Berarti ini ya. Tapi yang ini kan mau masuknya ke itu, yang minat itu ya Bu ya. Persiapan inian minat. Iya. Kesiapan belajar, profil. Nah, satunya ini minat. Ini masuk ke minat apa enggak nih kata Ibu? Masuk ke minat, cuman ada di tahap proses gitu. Oh gitu ya, boleh. Ya, bentar. Saya kupas. Nomor 8 ya. Ayah ada nggak? Pastinya bukan kayak itu PR kayak ini. Ibu. Ada yang bisa. Iya, nggak apa-apa. PR anak TK. Iya. Oh, anak masih TK ta? Iya, yang kedua masih TK. Pertama SD, ketiga bayi. Aduh, sebentar. Cara yang dilakukan Pak Darmawan. Dermawan. Dermawan. Ya itu. Pak Dermawan jelaskan pada mungkin kalimatnya disingkat. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan. Keputusan apa kalimat disingkatnya? Keputusan tentang kegiatan. Presentasi tak Bu? Keputusannya dianggapnya sebuah presentasi atau gimana kata Ibu? Nah enggak, ininya tuh maksudnya cara yang dilakukan Pak Dermawan atas kalimat ini tuh gimana? Berarti Pak Dermawan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk bisa menentukan gitu. Boleh untuk bisa menyelesaikan kegiatannya. Gimana? Dalam pengerjaan tugas kelompok apa? Iya, tadi kan Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan tugas kelompok. Pak Dermawan memberikan kebebasan kepada murid atau kepada kelompok, Bu? Atau ini aja, memberikan kebebasan dulu. Memberikan kebebasan untuk menyelesaikan kegiatan kelompoknya atau langsung menyelesaikan tugas kelompok? Sebentar.
Kalimatnya mungkin Pak Dermawan menyerahkan keputusan ke enggak teman. Memberikan kebebasan untuk dapat menentukan gitu. Boleh untuk dapat banyak banget bukannya. Sebentar. Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menentukan gitu dah. Iya, bisa. Pada setiap kelompok untuk menentukan Kegiatan yang untuk kegiatan mana? Kegiatan yang ingin dilakukan atau gimana? Dari tiap kelompok. Ini bahasanya Pak Darmawan. kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan. Seperti kalimat yang di atas gitu. Ya udah Enggak, itu maksudnya tuh kita mengartikannya gimana gitu. Ini makanya saya nggak delete dulu tuh. Biar kita terjemahinnya gimana. Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menentukan kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu. Kayaknya nggak enak. Dalam pengerjaan aja untuk menyelesaikan ini aja dah, untuk menyelesaikan kegiatan kelompoknya atau tugas kelompoknya ya Bu ya. Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Enggak, bahasanya lebih ke kegiatan. Jadi untuk menentukan kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu dalam penyelesaian tugas kelompok mereka. Bagaimana? Untuk kegiatan. Berarti kalimatnya jangan yang ingin tah. Iya ya ingin. Iya. Lebih dulu. Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menentukan kegiatan, untuk menentukan urutan kegiatan, tak Bu? Iya, pintar. Untuk menentukan urutan kegiatan yang disepakati oleh kelompok atau gimana? Bisa iya. Untuk menentukan urutan kegiatan yang disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Oleh gitu. Iya. Pak Darmawan memberikan kebebasan kepada setiap kelompok untuk menentukan urutan kegiatan yang disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Gitu. Iya, gimana Bu kata Ibu? Enak, lebih enak gitu. Oh, lebih enak ya, udah lebih jelas ya maksudnya ya. Iya, jadi bukan siapa dulu yang apa dulu yang ingin dilakukan, tapi sesuai urutan yang disepakati gitu. Nah, tapi ini ada kalimat yang jelas. Aduh. Mana? Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan. Tapi udahlah nggak apa-apa. Pada saat jam pelajaran IPA. Tambahin aja berarti Bu, yang disepakati oleh kelompoknya masing-masing dan dilakukan pada saat jam pelajaran IPA gitu pada minggu tersebut. Iya, dan dilakukan pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Oke, cukup ya? Cukup Bu. Nah, udah tah. Ada lagi nggak sih? Kayaknya yang minat apalagi itu pertanyaan lagi Bu? Ada, sebentar. Kita masih ngutrek nomor 1, Bay. Iya, ada 3 apa 4 tadi itu ya kalau nggak salah. Ada 3. Nah, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Nah, berarti nah ini kan ada siapa? Ada suara lain? Enggak, itu suami. Oh. Dikira tuh ada teman masuk. Enggak. Oke. Tadi mana? Strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajarannya yang tadi tuh strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi gimana Bu kata Ibu? Sebentar, pertanyaan itu apa tadi? Saya ini lumayan masih ini. Masih yang ini nih. Masih Ramang-ramang Bu. Iya, masih ramang-ramang. Itu jadi kalau yang saya pahami yang apa tuh? Jadi ada strategi pembelajaran konten strategi pembelajaran
Diferensiasi, Berdiferensiasi. ya, Hmm. diferensiasi konten itu di ini nih, yang nomor 1 apa? Oh Kebutuhan ya, kesiapan, iya. kesiapan isinya itu ya tentang teks Mm-mm. bacaan apa segala macam gitu ya maksudnya. Mm-mm. Nah, pertanyaannya gimana tadi? Strategi apa yang digunakan? Ya, kata saya, Pemberian kita Bu, pemberian ya itu pemberian buku bacaan, pemberian artikel sama satunya apa sih satunya tadi itu? produk. Apa? Ada Saya yang pikirannya kemana? Komik ABC. Komik science. Comic Science ya. Aduh. Iya, iya. Pemberian bacaan dengan bentuk yang berbeda apa gimana Bu kata Ibu Bu? Strateginya. Jadi, nah sebentar. Jadi pertama yaitu strategi apa konten, yaitu dengan Pak Darmawan melakukan beberapa, maksudnya menyajikan beberapa bahan ajar dari mulai bentuk diagram yang itu untuk mencoba untuk memenuhi kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar siswa, kemudian juga ada video itu gitu. Jadi itu untuk maksudnya memenuhi kebutuhan belajar profil belajar siswa. Kemudian juga ada menyiapkan beberapa bacaan yang tingkat kesulitan berbeda-beda. Itu maksudnya kan untuk memenuhi kebutuhan kesiapan belajar gitu ya. Berarti dibagi, pokoknya sih intinya 3 itu kan yang disiapkan oleh Pas Darmawannya gitu. Iya. Strateginya tapi berarti tetap strategi Diferensiasi konten. konten, isi yang mau disampaikan gitu ya. Iya. Ya. Strategi pembelajaran yang dilakukan tadi gimana, Bu? Bentar. Strategi. Diferensiasi konten sih. Jadi kalau kan diferensiasi konten itu artinya kan lebih kepada memvariasikan materi yang diberikan. Iya, memvariasikan Bahan cara ajar. penyajian bahan ajar berdasarkan kebutuhan belajar murid gitu. Cara penyajian mah bukan nanti diproses ta, Bu? Kalau proses itu ini apa dong kalau konten? Enggak sih, saya pikirannya ke penyajian. Ke isi yang akan Enggak, jadi kalau proses kayaknya lebih ke langkah-langkah gitu selama pembelajaran. Berarti nanti yang proses itu kita masuknya yang Pak Slamet. Pak Darmawannya itu ke kelompok-kelompok gitu mungkin ya, Bu ya. Nanti kan dia ngasih masukan gitu kan. Kayaknya sih yang seperti itu. Jadi kebutuhan tiap-tiap kelompok tuh bisa terpenuhi semua gitu. Gambar ke Iya. Diwarnai apa? Ini tabelnya. Oke. diwarnain. Diwarnain, Bu. Iya. Iya. PR bahasa Inggris coba. Aduh. Gitu. Oke. Apa tadi tuh? Gimana? Diferensiasi konten. Gimana, Bu? Udah, nggak apa-apa, sama sesuai, Bu. Diferensiasi konten itu dengan pemberian apa tadi itu? Penyajian bahan ajar. Ya, penyajian bahan ajar yang berbeda sesuai dengan tingkat kesukarannya. Sesuai dengan siswa. Iya. Iya, maksudnya memvariasikan penyajian bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar kebutuhan murid. Siswa ya maksudnya kalimatnya ya. Iya. Kemampuan ya kebutuhan siswa ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, iya tadi tuh ada. Dijabarkan enggak, Bu, maksudnya, Bu? Boleh dijabarkan. Diferensiasi konten. Ibu lagi bingung ya, wes aku selesaiin dulu. Sebentar. Enggak itu malah kakak teteh. Ini adik kakak tuh berdebat. Gitu. Nggak berdebat, ini salah, ini benar. Soalnya instruksinya bahasa Inggris, padahal cuman suruh diwarnain gitu. Bahasa Inggris. Sebentar. Tadi diferensiasi konten itu kan yang pas tadi pada saat Pak Darmawan menyajikan
bahan ajar yang berbeda-beda ya. Iya, yang berbeda-beda. Nah, kalau yang diferensiasi prosesnya yang mana ya? Yang prosesnya yang tadi. Yang Nah, ini tadi. Nah, yang Ibu lagi buka nih. Pak Darmawan ada yang mendekati murid ya sih, yang kelompok tuh, Bu. oh iya. Yang ke kelompok nanti dilihat, oh ini pemahamannya masih segini. Jadi dia buka handphone, kemudian menjelaskan dari audio visual ya berarti ya. Menjelaskan Mm-mm. kepada murid tersebut. Kemudian ada juga yang, aduh ini kayaknya masih kurang banget. Jadi digunakanlah menggunakan kartu-kartu tadi, kartu-kartu Oh, pertanyaan iya. 5W1H gitu. Oke. Nah sekarang tinggal penjabarannya kalimatnya aja deh. Iya. Diferensiasi konten. Apa yang dilakukan pas selamat atau apa kalimatnya Bu enak yang di awal? Oh, diferensiasi konten terlihat pada kegiatan gitu dah. Oh ya udah boleh. Terlihat pada kegiatan Yang dilakukan Pak Dermawan yaitu gitu Darmawan. dah. Terlihat pada kegiatan yang dilakukan oleh Pak Darmawan saat pemberian bahan ajar apa sih? Gitu. Penyajian. Oh iya ya, kan boleh. cuma satu ya. Terlihat pada kegiatan yang Pak Darmawan berupa atau Bu? Atau apa? Atau pada saat Iya. aja? Iya. Pada saat Memvariasikan. pada saat gimana? memvariasikan penyajian bahan ajar boleh. Memvariasikan penyajian bahan ajar Yang berbeda-beda. yang berbeda-beda sesuai kebutuhan murid atau untuk memenuhi kebutuhan murid. Kalimatnya Iya. gimana? Untuk memenuhi kebutuhan murid. Gitu. Belajar murid. Oh ya udah, mangga. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid gitu. Yang beragam. Boleh kebutuhan. Tapi beragamnya udah ada berbeda-beda. Oh iya, Mak. Enggak itu mah bahar itu Iya. mah bahar. Ya enggak apa-apa. Oh gitu. Kebutuhan belajar murid yang beragam boleh enggak apa-apa. Udah ya. Kalau ini terlihat pada apa? Terlihat pada kegiatan yang dilakukan Pak Darmawan saat siswa saat siswa sedang berdiskusi gitu. Murid ya kalimatnya. Pada saat murid sedang berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dulu kan berarti kan sebelumnya dipaparkan gitu. Dengan kelompoknya masing-masing. Ya udah 21.20 ya. Cepet banget. Iya. Apa? Iya. Nah, Pak Dermawan mendekati tah atau gimana? Pak Darmawan mendekati kelompok tersebut dan memberikan apa berarti Bu kalau kayak gitu? Oh iya. Iya, Pak Dermawan mendekati masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok dan memberikan apa Bu berarti Bu? Pemahaman Untuk dengan mengecek apa bahasanya? Untuk mengetahui pemahaman murid. Untuk mengecek apa mengetahui? Untuk memeriksa apa? Gimana? Mengevaluasi tak apa Bu? Enaknya ya? Kalau mengecek enak gak sih? Mengecek. Untuk mengetahui aja ya? Mengetahui aja ya. Untuk mengetahui sejauh mana? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid gitu tah. Mendekati masing-masing kelompok mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Terus gimana ya? Pak Darmawan itu memberikan arahan ke kelompok ini yang kurang ini dikasihnya ini apa Bu ya kalimatnya? Untuk manajemen dan menentukan apa tingkat bantuan yang diperlukan gitu. Bentuk apa tingkat? Bentuk maksudnya ya? Tuh menentukan ya Bu? Bukan memberikan? Iya. Enggak kan, oh ini butuh video. Oh ini butuh, kan itu menentukan. Oh gitu. Oh ini butuh apa gitu tuh. Untuk tambahannya tuh. Menentukan bentuk bantuan yang diperlukan.
Ya itu masing-masing kelompok. Iya, beda-beda sih ya yang Heeh. diperlukan oleh masing-masing kelompok gitu. Mm-mm. Udah tak Bu? Apalagi Bu? Udah kayak tinggal satu pertanyaan lagi Bu, berarti nomor itu. Oh, Nomor 3. Ada lagi nggak kalau sih? diferensiasi produknya ada nggak? Oh iya, produk. Produk kan Tadi tuh proses. Nggak. proses. Iya, tadi proses Bu. Iya salah. Produk. Hmm. Di penghujung ininya tuh teksnya tuh apa? Penghujung teksnya tuh kalau nggak salah sih ada yang pakai mind map, kemudian ada yang pakai apa? Ada kalimat-kalimatnya mappingnya gitu. Kemudian ada apa lagi satu gitu itu. Oh iya ya. Hmm, kalau nggak salah sih. Mm-mm. Ini yang tadi Bu narasi tuh Bu. Oh iya. Atas tadi nah ini. Oh ini. Tuh beda-beda kan ini. Heeh. Iya. Memberikan Berarti penilaian berjenjang berarti dah. Menghasilkan produknya kalimatnya gimana ya? coba sebentar. Terlihat pada kegiatan penilaian Buyun ini kayaknya kalau butuh lanjutan siap nggak? Ini habis ini capek nggak Buyun? Atau gimana? Emang ibunya nggak capek tah? Barangkali lagi dedenya lagi tidur udah tah. Iya. Enggak sih, jadi besoknya bebas. Oh gitu, iya sih. Ya Allah, Enggak, tapi teman-teman belum ya Allah buat besok PIP kan lupa kan. Aduh, apa besok udah. apa? Itu ada rapat PIP saya udah bilang kepala sekolah aja lupa ngumumin dah. Udah jam 9:30 lagi ya, aduh lupa. Astagfirullahaladzim. Iya Allah. Ya, ya Dikira nah, ini. kemana-mana. Saat Kemana-mana lama. ya. Oke. Apa-apa Nah, Bu? ini berarti ini nih. Oh, ini penilaian ya. Mana yang mana sih Bu? Ini 10. 10 mana? Nggak Heeh, tahu. oh, Oh, ini nih. yang penilaian berjenjang itu tadi. Heeh. Maksudnya Terus, disangka saya tuh ini, disangka oh, saya udah. penugasan, bukan ya? Oh, taruh. Saya belum paham. Kalau yang membuat catatan-catatan pada saat proses itu untuk mengetahui itu mah untuk mengetahui tingkat bantuan. Ini bukan penugasan tah. Bukan ya? Bukannya itu udah masuknya penilaian ya, Bu ya? Saya tuh kan taunya kan penilaian tuh cuman pra-asesmen atau yang asesmen diagnostik itu. Terus formatif dan sumatif. Iya, Taunya begitu iya, aja. saya juga tanya gitu aja. Kalau yang model kayak gini diferensiasi ya baru ini sekarang gitu loh. Coba. Nah, ini bisa termasuk ke dalam diferensiasi produk enggak gitu. Nah, kalau iya, saya melihatnya ini diferensiasi produk yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar. Jadi ada yang kesiapan belajarnya baru pada level karena Nah, tingkat kesukarannya berarti ya? ya, iya. Ada yang kesiapan belajarnya mungkin baru kosakatanya ya, terus ada yang lebih kompleks itu kan dia butuh tantangan lebih. Gimana? Mau nggak? Kayaknya kalau untuk penjabarannya produk ya Bu ya, kayaknya Iya. bisa kayak gitu. Nanti yang ini yang pada Darmawan ini maksudnya penilaian nanti yang nomor 3 tak berarti ya? Yang nomor 3 tadi apa sih pertanyaannya? Sebentar. Bagaimana guru melakukan penilaian? Nah itu berarti ya Bu udah masukin kalimat kayak gitu aja jadi apa terlihat pada saat Pak Darmawan memberikan ini kesiapan belajar diawali dengan kesiapan belajar itu sehingga menghasilkan produk yang yang berbeda-beda gitu loh sesuai dengan kemampuan siswanya gitu kan. Oh iya. Terlihat Berarti pada saat terlihat pada kegiatan yang dilakukan pada Darmawan pada saat tadi melakukan penilaian tah? Gimana? bukan kesiapan belajar. Memberikan penugasan tah? Atau apa?
Ya udah deh penugasan aja Bu, sebab nanti larinya kan ke penilaiannya di nomor 3 ya. Iya, Ya udah nggak apa-apa penugasan aja. penugasan untuk apa sih tadi tuh? Memberikan penugasan untuk Ini kan ada yang menugaskan untuk menjelaskan alur pencernaan atau ini aja penugasan materi, tak gimana? Yang berbeda-beda disesuaikan dengan gitu, tak gimana? Kalimatnya. bisa kayaknya sih Bu. Dengan berikan penugasan yang disesuaikan gitulah. Yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid gitu tah. Iya, tingkat gitu ya. Boleh. Memberikan penugasan yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar murid gitu atau kebutuhan belajar murid. Ini tingkat kesiapan. Iya, iya larinya memang ke situ Ke sih. kebutuhan ya, larinya memang kebutuhan belajar murid. Gitu tuh. Sekarang Nah, ini penilaian. sekarang penilaian. Kayaknya sih selesai penilaian lah Bu, udah langsung dah. Cuma 3 kan pertanyaannya Ibu ya? Iya, penilaian. Penilaian apa? Penilaian yang dilakukan nomor 3 dah Bu, ditulis dulu nantinya barangkali salah Bu, maaf Bu. Oh, bingung. Ini soalnya. Ya. Oh, enggak itu tah. Iya, makanya. Oh, ya udah biar kayak gitu aja wis, kayak gitu aja. Penilaian yang dilakukan Pak Dermawan. Pak Darmawan. Ya itu. Tadi tuh kalimatnya di atas tuh ada namanya penilaian apa sih tadi tuh? Bahasa Inggris. Tadi tuh Bu yang ke atas Bu. Penilaian berjenjang. Oh iya berjenjang, bukan bahasa Inggris. Oh iya tuh ada tuh tier assessment. Tier assessment. Penilaian berjenjang itu tah. Ya, iya Bu. Nah, ini bagian dari penilaian formatif bukan sih? Formatif Bu, kalau sumatif kan nanti Bu, setelahnya materi misalkan dalam 1 minggu atau 1 modul itu selesai kalau nggak salah sih. Oh iya. Kalau sumatif kan hampir sama dengan ini apa PAT ya, PAS gitu. Iya. Kan nggak ada ini pertengahan ya. Oh, iya. Kita belum berakhir ininya. Nggak tahu, nggak ada. Saya keluar Bu tadi Bu, nggak ada ngomong-ngomong ini. Emang enggak, tapi Bu Nia ada kan? Ada Bu Nia ada. Oh ya udah, berarti masih aman. Ibu Nadiro, Ibu sudah selesai. Oh sudah selesai ya Ibu. Kita kembali lagi ke ya. Oh ya siap Ibu. Ibu berarti